Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan di channel Pajak Smart ya, yang ditunggu-tunggu kehadirannya nih. Oke, masih banyak ya teman-teman yang bertanya nih, PPS itu boleh ikut berapa kali sih? Apakah ada minimalnya atau maksimalnya gitu? Apakah K1 atau K2 itu sama atau berbeda gitu? Apakah PPS ini bisa dipindah bukukan? Nah, semua pertanyaan Anda itu akan saya jawab di video ini, guys. Oke. Dan seperti biasa ya, sebelum kita mulai, gua perlu disclaimer dahulu, guys, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100%, ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu sesuai dengan peraturan perpajakan, gitu. Jadi mohon koreksinya apabila ada kesalahan ya, gitu, guys. Walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak, gitu, guys. Bukan. Anda semua, teman-teman, tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu. Karena masing-masing orang kan punya kasus yang berbeda-beda gitu ya. Jadi tolong mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda atau AR Anda masing-masing apabila Anda mau bertanya lebih spesifik tentang pajak Anda sendiri gitu. Oke, Awan akan tersedia gratis secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin guys, jam 8 malam ya. Bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya, bisa hubungi saya di www.ta2022.com. Oke, di www.ta2022.com. Oke, nah sekarang kita mulai nih. PPS K1 dan PPS K2. Oke, PPS kebijakan 1 dan kebijakan 2. Ini adalah dua jenis laporan yang berbeda, gitu guys ya. Formulirnya mirip-mirip tetapi berbeda. Oke, ini tidak merupakan satu kesatuan. Ini dua formulir yang berbeda, dua laporan yang berbeda, dua bukti lapor yang berbeda, dua pembayaran yang berbeda, tidak saling berhubungan, tidak saling silang gitu, tidak, guys. Oke, jadi Anda harus memperlakukan K1 dan K2 sebagai dua hal yang berbeda gitu guys. Oke. Apa itu PPS K1? PPS K1 adalah untuk orang pribadi dan juga badan yang dulunya sudah pernah ikut TA 2015, ada harta yang perolehan 1985 sampai 2015, masih ada di 31 Desember 2015 yang belum dilapor di SPT 2015 maupun di TA waktu dulu itu. Oke. Nah, tetapi khusus untuk orang pribadi ya, khusus untuk orang pribadi, walaupun Anda tidak ikut TA dulu, tetapi diberi kebijaksanaan tetap boleh ikut PPS K1. Oke, ada di mana? Ada di website pajak.go.id/PPS. Oke, jadi kita nggak usah debat lagi mengenai ini. PPS DJP sudah memperbolehkan Anda ikut PPS kebijakan 1 kalau Anda orang pribadi yang tidak ikut TA 2015. Oke. Apa itu PPSK2? PPSK2 adalah khusus orang pribadi, ya, tidak bisa badan, tidak bisa perusahaan. Untuk harta 2016 ke 2020, masih ada harta ini di Desember 2020 dan belum dilapor di SPT 2020. Oke, ketiga syarat ini harus terpenuhi semuanya, baru qualified. Oke, bukan salah satu ya. Nah, sekarang gimana dengan harta 2015? Kalau sudah dilapor di TA, tetapi Anda lupa laporkan di SPT 2020. Berarti kan miss nih. Nah, jika memang Anda bisa buktikan kesalahan administrasi ini kesalahan biasa, maka ini bukan objek PPS K2. Ingat ya guys, karena ini perolehannya 2015. Oke. Dan ini juga bukan objek K1, karena ini sudah dilapor di TA. Oke, maka harta ini tidak perlu ikut K1 maupun K2 PPS, bisa langsung dilapor ke SPT 2021 atau 2022. Oke, untuk harta TA yang sudah dilapor di TA, tetapi lupa lapor di SPT 2020, gitu. Oke, sekarang kita bahas mengenai pindah antara K1 ke K2 atau K2 ke K1. Apa maksudnya begini? PPS K1 dan K2 berhubung dia dua laporan yang berbeda, dua kode pajak yang berbeda, maka dia tidak bisa saling mengcross. Oke, tidak bisa saling mengcross. Jadi teman-teman hati-hati sampai salah gitu ya. Contohnya gini, Anda sudah bayar untuk K1, untuk PPS K1. Maka pajak itu adalah untuk K1. Tidak bisa dipindahkan untuk K2. Begitu juga sebaliknya. Gitu guys. Oke. Ibaratnya lu sudah bayar pajak untuk beli mobil, lu nggak bisa ganti untuk beli sepeda gitu. Beda. Ini beda dua hal yang berbeda. Gitu. Oke. Jadi K1 dan K2 tidak bisa saling mengcross, tidak bisa saling mengsilang. Begitu juga sebaliknya. Oke, apa yang Anda sudah bayar di K1, maka itu untuk K1. Apa yang sudah dibayar untuk K2, maka itu untuk K2. Begitu, guys. Oke, mudah-mudahan ini paham ya. Jadi, contoh nih, kalau Anda sudah lapor sebuah mobil di PPS K1 contohnya.
Oke, lu sudah lapor nih di K1 sebuah mobil harganya sekian, tarifnya 8%, Anda sudah bayar. Ternyata setelah lu cek ulang, mobil ini tuh perolehannya bukan 2015, tetapi 2018 contohnya. Berarti kan ini harusnya mobil di K2, tapi lu sudah terlanjur lapor di K1. Akibatnya apa? Akibatnya yang sudah dilapor di K1 tetap harus dilaporkan. Oke, Anda boleh ganti. Anda boleh ganti jenis barangnya dari mobil mungkin jadi uang tunai atau jadi yang lainnya gitu. Silahkan diganti, tetapi pajak yang sudah dibayar tetap untuk K1. Sedangkan di K2-nya, Anda tetap harus munculkan mobil ini sebagai yang K2, gitu guys. Oke, jadi bukannya membayar selisihnya ya, kan dulu sudah bayar 8%, sekarang harusnya 14%. Lu mesti bayar selisihnya, bukan, tidak. Oke, yang sudah dibayar biarkan tetap seperti itu, Anda bisa ganti hartanya, yang baru ini harus Anda bayar lagi 14% untuk yang K2, gitu. Oke, jadi hati-hati salah ya guys, gitu. Oke, jadi pajak K1 tidak bisa dipakai untuk mengurangi K2, pajak K2 tidak bisa dipakai untuk mengurangi K1. Ini dua laporan yang berbeda. Ini dua dunia yang berbeda, oke? Dua universe yang berbeda, gitu. Oke. Nah, sama ya kasusnya kayak tadi, sama kasusnya kalau Anda punya sebuah properti contohnya, sebuah rumah, Anda laporkan di K2, seolah-olah ini beli tahun 2020 contohnya. Tetapi setelah itu cek ulang kembali, cek ulang lagi, ternyata rumah ini dibelinya di 2015 contohnya. Nah, gimana? Tetap sama. Yang K2 tetap Anda harus akui, Anda boleh pakai ganti ke harta yang lain, sedangkan K1-nya tetap perlu dilapor kembali atas rumah itu sebagai K1 di tarifnya K1. Gitu guys. Oke. Sekarang mengenai pemindah bukuan PPS. Nah, pemindah bukuannya, apa sih definisi pemindah bukuan? Pemindah bukuan itu gini, lu sudah bayar sejumlah pajak untuk jenis pajak tertentu, untuk kode tertentu, masa tertentu, tahun tertentu. Tetapi lu salah bayar. Nah, maka lu bisa memindahkan yang tadinya lu bayar untuk masa Maret, lu ganti ke masa April. Ini namanya pemindah bukuan. Proses ini namanya proses pemindah bukuan. Tadinya lu bayar untuk NPWP si A, oh ternyata salah nih. Lu mestinya bayar untuk NPWP-nya si B. Lu boleh pemindah bukuan namanya, memindahkan. Yang tadinya lu bayar untuk PPh 25, sekarang lu mau ganti jadi PPh 21. Boleh. Ini namanya pemindah bukuan. Oke, memindah bukukan. Apa yang bisa dipindah bukukan? Bisa dipindah bukukan jenis pajaknya, bulan pajaknya, tahun pajaknya, nama NPWP-nya, semua bisa diganti. Bebas pemindah bukuan. Oke. Nah, khusus untuk PPS ya guys, teman-teman, khusus PPS tidak menerima PBK dari manapun. Oke. Pajak PPS tidak menerima pindah buku dari manapun. Jadi dulu lu sudah bayar PPh 21 contohnya, tapi salah bayar. Uang ini mau lu pindahkan ke PPS, tidak bisa. Oke, PPS tidak menerima pindah buku dari manapun. Oke, begitu juga sebaliknya. Oke, uang PPS yang sudah lu bayarkan tidak bisa Anda pindah bukukan ke tempat lain. Oke, contoh, Anda sudah bayar PPS K1, Anda tidak bisa pindah bukukan ke PPS K2. Oke, Anda sudah bayar PPS K1, Anda tidak bisa pindah bukukan ke bayar PPN contohnya, atau bayar PPh 25 atau bayar PPh 21, tidak bisa. Oke, apalagi pindahkan ke MPP orang lain, tidak bisa. Oke, jadi PPS itu tidak bisa dipindah bukukan, tidak bisa menerima pindah buku, tidak bisa juga dipindah bukukan. Oke, jadi pokoknya jika Anda sudah bayar uang PPS, maka ya sudah, itulah dia. Oke, tidak bisa dikurangi, tapi boleh ditambah. Silakan ditambah terus sampai 30 Juni, tapi tidak bisa dikurangin dan tidak bisa dipindah bukukan. Gitu guys. Jadi hati-hati ketika Anda mau bayar PPS, kalau bisa bikinlah e-billing-nya langsung dari aplikasi PPS-nya, langsung dari website-nya. Jangan bikin pembayaran PPS pakai menu pembayaran, menu e-billing yang spesifik, yang khusus itu. Jangan. Langsung di aplikasi PPS, klik bayar di situ, bikin e-billing di situ langsung. Jadi Anda tidak akan salah. Kode nggak akan salah, bulan, tahun itu nggak akan salah gitu guys. Oke. Kemudian, PPS tidak boleh bernilai 0 ataupun LB. Oke. Hati-hati ya teman-teman ya. PPS itu tidak boleh bernilai 0. Oke. Jadi jika PPS Anda nilainya 0, apakah itu PPS yang K1 yang pertama atau K1 yang kedua dan sebagainya ya. Jika nilainya 0, Anda submit, lu lapor, artinya PPS Anda dibatalkan. Itu artinya, itu maksudnya gitu. Jadi melaporkan PPS dengan jumlah 0, disubmit dan dilapor, itu artinya membatalkan PPS Anda. Maka semua uang PPS yang sudah Anda bayar sebelumnya,
Mungkin lu sudah bayar yang ke-1, bayar ke-2, bayar ke-3, yang ke-4 lu bikinnya 0, maka semua uang yang sudah lu bayar dikembalikan semua. Dan PPS Anda batal, dan Anda tidak boleh lagi ikut PPS sampai 30 Juni. Gitu, guys. Oke. Oke, kita ambil contoh nih ya. Contoh, Anda bayar PPS K1 ke 1, lu bayar 100. Anda ikut PPS K1 yang kedua, bayar 50. Berarti kan lu sudah bayar 150. Kemudian tiba-tiba di K1 yang ketiga kalinya, Anda bayarnya 0. Lu tidak bayar. Maka seluruh PPS ini menjadi batal, menjadi gugur. Dan tidak boleh lagi ikut PPS sampai 30 Juni. Gitu, guys. Oke, itu haramnya PPS 0. Oke. Nah, jika seandainya ini terjadi pada Anda, oke, maka gimana solusinya? Oke, maka Anda tunggu saja uang yang sudah dibayar itu dikembalikan PPS-nya, tetapi untuk harta-harta itu Anda boleh ikutkan lagi ke PPS atas nama istri Anda atau anak Anda. Nggak apa-apa ya, guys, masih ada solusi, masih bisa, nggak masalah. Oke. Nah, terus PPS LB, ya tidak ada cerita namanya PPS itu LB ya guys. Jadi tidak mungkin dan tidak usah dicoba-coba. Tidak mungkin PPS itu LB, tidak boleh gitu. Kemudian, nah, minimal harta PPS berapa? Nah, ini sudah sering kali ditanyakan oleh orang, bahkan hampir tiap hari kali ada yang nanya ya. Contoh, ada orang mau lapor uang tunai. Ada nggak batasannya? Batasan minimalnya atau batasan maksimalnya? Yang batasan wajar, yang batasan masuk akal gitu. Jawabanku adalah tidak ada. Oke, tidak ada. Unlimited. PPS itu unlimited. PPS sama sekali tidak membatasi Anda minimalnya maupun maksimalnya sama sekali. Oke, jadi yang benar adalah ikuti kondisi yang sebenarnya, guys. Gitu, nggak usah diubah-ubah, nggak usah di-text planning aneh-aneh, laporkanlah sesuai kondisi yang sebenarnya. Gitu, guys. Pasti aman, pasti beres. Gitu. Oke. Jadi, lu mau lapor apapun, senilai berapapun itu bebas. Yang penting sesuai kondisi yang sebenarnya. Oke, lu mau laporan kecil sekali juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting sesuai kondisi yang sebenarnya. Gitu, guys. Oke. Terus, PPS boleh berapa kali? Nah, ini pertanyaan yang penting nih ya. PPS boleh berapa kali sih? Banyak orang tuh khawatir kalau ikut PPS berkali-kali terjadi masalah, atau apakah 1 kali cukup, atau 2 kali cukup gitu. Jawabannya adalah sama. Bebas. Ya, unlimited guys. Unlimited. Bebas saja. Lu mau lapor berapa kali pun. Jadi istilahnya gini. Istilahnya tuh PPS kebijakan 1 yang ke-1. PPS kebijakan 1 yang kedua, PPS kebijakan 1 yang ketiga, gitu. Seterusnya gitu terus. Oke, nanti ada PPS kebijakan 2 yang ke-1, PPS kebijakan 2 yang kedua, PPS kebijakan 2 yang ketiga, dan seterusnya. Begitu. Suka-suka lu, bebas. Mau 10 kali, 20 kali, 30 kali pun nggak ada masalah, guys. Santai aja. Negara tuh tidak akan mencegah Anda untuk terus membayar pajak. Oke, santai ya. Jadi negara tidak akan memberhentikan lu untuk stop bayar pajak gitu, nggak mungkin. Jadi, jangan khawatir guys. Silakan saja Anda ikut PPS sebanyak-banyaknya berapa kali pun yang lu mau. Oke, paling-paling ya konsultan pajak aja yang repot gitu. Tapi ya memang tugasnya dia kan gitu. Oke, terus nah PPS yang kedua dan seterusnya itu ibaratnya adalah pembetulan SPT gitu loh guys. Seperti Anda pembetulan SPT, sama gitu. Jadi PPS yang terbaru adalah untuk membetulkan PPS yang lama. Oke, bukan membatalkan ya, tapi membetulkan PPS yang lama gitu. Contoh di PPS yang ke-1 itu, PPS 1 yang ke-1 itu ada 2 item. Sekarang PPS 1 yang kedua ada 3 item, berarti kan Anda nambah 1. Atau Anda merubah yang ini, terus Anda jadi 3 sekarang gitu. Jadi membetulkan gitu ceritanya guys. Oke, membetulkannya tidak boleh berkurang ya, harus bertambah nilainya, nilai rupiahnya harus bertambah gitu. Itemnya bebas, itemnya boleh ada bertambah, boleh ngurang, boleh sama, tapi rupiahnya harus bertambah supaya ada kurang bayar pajaknya gitu, supaya nggak jadi 0. Oke, jadi istilahnya PPS yang ke-1 dibetulkan oleh PPS yang kedua. PPS K1 ke-1 dibetulkan oleh PPS K1 yang kedua. Oke, PPS K1 kedua dibetulkan oleh PPS K1 yang ketiga gitu. Oke, paham ya teman-teman? Gitu. Oke. Nah, nanti yang mana yang dilihat nih? Kan ada PPS K1 yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, mana yang dilihat nih? Yang dilihat adalah PPS yang terakhir. Gitu guys. Yang terakhir, yang final itu yang dilihat. Jadi lu nggak usah khawatir yang pertama salah, yang kedua salah, nggak usah khawatir. Yang terakhir lah yang dilihat. Gitu. Yang terakhir, yang paling final itulah yang dilihat. Yang lain udah nggak digubris sama sekali. Gitu guys. Oke. Contoh nih, Anda melaporkan sebuah tabungan di PPS K2 contohnya. Sebuah tabungan tahun perolehan 2020 nilainya 100 contohnya. Padahal setelah lu cek lagi, oh ternyata bukan tabungan, ini adalah deposito contohnya. Nah, maka
Anda nggak usah khawatir yang sudah salah. Anda tinggal bikin PPS tambahan lagi, PPS K2 yang keduanya, oke? Anda ganti yang tadinya tabungan, Anda ganti menjadi deposito. Gitu. Kemudian Anda tambahkan satu item lagi atau beberapa item lagi supaya ada kurang bayarnya. Gitu, guys. Oke? Nah, nilai deposito ini apakah harus sama dengan tabungan tadi? Boleh sama, boleh beda, guys. Jadi yang dilihat adalah yang terakhir. Yang sudah lewat nggak usah dilihat lagi. Gitu, guys. Yang terakhir ini tidak harus disambung-sambungkan dengan yang kemarin. Nggak usah. Yang terbaru inilah yang statement yang terakhir. Gitu, guys. Oke? Nah, jadi nanti PPS Anda, e-form-nya akan otomatis menghitung berapa sih kurang bayar pajaknya. Lu nggak usah khawatir, itu semua sudah otomatis. E-form tuh betul-betul canggih, gitu guys. Oke? Nah, gimana dengan yang sudah Anda lapor sebelumnya, yang sudah Anda bayar sebelumnya? Semua itu tidak akan hilang, guys. Tenang saja ya, jangan khawatir. Semua data harta, data hutang, data pajak yang sudah Anda bayarkan dan laporkan, itu akan muncul kembali ketika Anda menambah PPS yang baru. Gitu, guys. Ketika Anda bikin PPS berikutnya, maka data yang kemarin, yang terakhir kemarin akan muncul kembali. Anda boleh tambah, boleh kurangkan, boleh edit, silakan saja. Yang penting total rupiahnya bertambah. Gitu, guys. Oke, jangan khawatir. Nanti pajaknya di e-form ini akan otomatis menghitung. Oke, nanti dia akan menghitung. Dulu lu sudah bayar sekian, sekarang harusnya sekian, maka selisih inilah yang harus dibayar. Begitu, guys. Itu semua sudah otomatis by e-form. Di e-formnya PPS, gitu. Oke, jadi Anda cukup bayar kekurangannya saja, gitu guys. Oke, sesimpel itu guys. Itu aja sih untuk hari ini ya. Semoga terbantu guys ya. Jadi itu aja mengenai pertanyaan simpel mengenai PPS itu. Jika teman-teman mau tanya jawab secara langsung, saya akan bersedia secara gratis di live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya, Anda bisa buka website di www.ta2022.com. Oke, www.ta2022.com. Oke, itu guys. Terima kasih semuanya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.